Swadikap. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, setelah sekian lama udah ngebahas Girl From Nowhere season pertama, gak adil banget kalau kita gak ngebahas season keduanya ya. Lihat persaingan antara Nano dan Yuri dalam masalah-masalah yang dihadapi mereka masih terus berlanjut. Tapi gimana jadinya kalau Nano memiliki pengganti sekaligus rival di setiap aksinya? Siapakah dia? Pinisirin, mari kita zikat. Kita udah hafal betul ya, seorang ketua pelaksanaan orientasi siswa di sekolah, ya kalau di sini mirip-mirip orientasi buat masuk OSIS gitulah ya. Di awal cerita aja kita udah diliatin betapa salah satu pesan ini. Di awal cerita aja kita udah diliatin betapa nggak manusiawinya pengurus ini. Ya kali disuruh makan begituan. Bentar. ตรงนี้ว่างพอดีเลยครับ โดนเพื่อนรักทีมส่งไงไม่รู้เลยว่า Mereka semua harus merangkak dan menekan kepala mereka ke pantat orang yang ada di depan mereka. Dia menyebutnya lipan manusia. Ini sih lebih parah ya. Tapi asal kalian tahu, lebih sakit film Centipede ya. Kalau mau kita benih. Mendengar kegiatan kayak gitu, Nano ketawa sih. Dia itu mesum. Betul tuh mbak. Gak cuma Nano, Yuri. Masalahnya, Nano. Kita dilihatin flashback di episode sebelumnya ketika Yuri kembali hidup karena darah Nano di episode keempat. งั้นถ้าไม่ท้องก็ไม่เป็นไรนะสิ Bukan Nano kalau keesokan harinya, Kay menyita semua ponsel siswa. Ini. Museum sendiri menyebarkan video saat Kay jadi bulan-bulanan seniornya. Karena perbuatan Nano, semua murid jadi kena hukuman fisik seperti Cheng pun juga kesir. Sebelum pulang, Kay membuat permainan pukul balon. Sehari, 2 hari, Tiwi menikmati permainan hingga Kay sebel dan mukul Nano hingga tewas. Bahkan mata Nano lepas dari tempatnya. Perbuatan Kay kali ini gak bisa diampuni oleh kepala sekolah, walaupun ayah Kay punya hubungan dekat dengan beliau. Kejadian ini tepat. Tapi Kay dikeluarkan dari sekolah. Mohon maaf nih Pak. Ya. หนึ่ง Setelah biarin gitu aja, minimal ditutupin pakai kain lah. 3 bulan kemudian, Kay masuk ke sekolah lain sebagai mahasiswa. Kay masuk ke sekolah lain sebagai siswa baru. Orientasi Ceng bada. Tapi Kay sangat akurat. Nano yang sekarang jadi seniornya. Mampus lu. ของแนโน Nano ngebawa duitnya. Nano mulai mengerjai Kay dengan bilang kalau kebetulan menyentuh pantatnya. Senior lain langsung. ใครล่าใครกันแน่เนี่ย Beberapa hari kemudian, pakai pakaian lawan jenis. Cowok pakai pakaian cewek, sedangkan cewek pakai pakaian cowok. Gak mau direndahkan, Kay memilih buat kabur. Tapi dia malah jatuh karena melihat Yuri secara tiba-tiba. Ya udah deh, ketangkap sama seniornya. Kay rupanya dapat kostum ya. แล้วนายก็มองในโน้ตแบบเดียวกันไม่ใช่หรอแล้วนายจะรู้สึกถึงบางอย่างขึ้นมาก็ได้นะ Udah. Sampai sini Nano memperlakukan siswi seperti yang Kay pernah lakukan sebelumnya. Yaitu menghukum semua siswa kecuali Kay. Merasa udah gak siswi seperti yang dokter. Betapa. Yaitu menghukum semua siswa yang hamil. Oh ya, ada satu momen juga di mana Kay disuruh bersujud pada anjing yang diberi nama. Tak tahan dengan gosip tidur, teman-teman Kay yang lari mengusir Kay keluar dari asrama. Cheng usir Kay keluar dari asrama. Aksinya itu direkam. Kay malah menyalahkan laki yang dituruh. Kay malah menyalahkan laki. กูไม่ได้เป็นโรคเหี้ยอย่างนั้นนะกูท้อง ยิ้มหน่อยสิ Di asrama laki-laki. Nano kondisi Nanai sudah terdengar. Dia melepas ikatan leher laki. Reputasi orang apa? Akibatnya sampai sudah menyakiti laki dan bikin laki kabur. Selama itu, Nano ngide buat jadiin Kay pengganti laki. Semenjak itu, Kay diperlakukan seperti anjing. Dari disuruh main sampai tidur pun dikadang layaknya anjing. Agak tragis sih mbak, tapi ya udahlah, no. Tapi setelah Nano memberikan makan seperti setelah Nano tapi galin Kay, Yuri datang dan membebaskan Kay dari kandang. Dapat kesempatan emas gitu, Kay langsung kabur. Nano memperhati cara Nano. Tuh, mulai bau-bau persaingan. แล้วพอโดน ไม่ต้องขอโทษเพชรหรอก
โชคดีนะนะนาย Singkat cerita, Patch menjalani persalinan. Nana yang berniat menggugurkan kandungannya malah melahirkan bayi yang sehat. Sampai di kontrakan, Nanai hendak mencekik bayinya namun instingnya sebagai ibu mulai muncul. Suatu hari, Nano berkunjung ke kontrakan Nanai. Nanai meminta maaf dan memohon Nano untuk bersamanya, tapi Nano menolaknya. นาโนอยู่ด้วยกันดิ Saat Nano merasa tugasnya telah selesai, ia melihat banyak sekali foto dirinya yang sudah dicoret-coret. Hingga sampai di atap, Nano mendapati tulisan dan sebuah pita merah. Ulah siapa tuh? Singkat cerita, Kay berhasil kabur dengan menaiki mobil pick-up yang gak sengaja dia temui. Merasakan kebebasan dan ketawa ketiwi, Kay kembali terkejut kalau mobil pick balik ke lokasi orientasi. Mau kabur kayak gimana pun, Kay tetap Di tengah olok-olok nonton teman-temannya pada nuduh Kay sebagai pelakunya, padahal mah itu ulahnya Yuri. Selagi para siswa pada mukul Kay udah gak pantas. Yuri menilai kalau Kay sudah pantas untuk เริ่มเมาเรื่องรวมโรงเรียนกันแล้วค่ะ นี่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะ ใครเป็นคนเอาข่าวไปปล่อย Berita soal gabungnya murid laki-laki sudah terdengar oleh siswi lainnya. Siapa lagi kalau bukan ulah Nano. Singkat cerita, murid cowok mulai masuk ke sekolah ini. Nano datang memperkenalkan diri dan mengajak teman-temannya untuk berbaur dengan para cowok. Nano juga sengaja menyenggol salah satu temannya biar bisa deket gitu. Tentu hal ini jadi bukti Bu Linda untuk lapor ke Bu Naru. Mulai ngajak ribut nih. Kita pindah bersama Nano ke sebuah sekolah Pantana Witia. Masuk gerbang aja layar udah jadi abu-abu, yang tentu bikin kita makin yakin kalau ada yang gak beres di sekolah ini. Di hari pertama masuk sekolah aja udah banyak hal yang gak biasa. Dari ekspresi muridnya yang udah ada yang kena teguran padahal cuma ngambil barang yang jatuh, sampai inspeksi dadakan. Kenal sebagai penertib murid ini menjelaskan kalau sekolah ini menerapkan kurikulum sekolah yang kuno. Pantesan aja kalau layarnya jadi hitam putih. Teman sebelahnya, Mei, langsung panik ngelihat aksi Nano. Lagi-lagi Nano gak peduli dengan teman sekelas mereka bernama Niu dan Jelly aja sedang ada di ruang penyesalan karena masalah yang diawali dengan guru B. Di tengah perbincangan, guru A datang kantin. Ngelihat ada Nano, beliau nyamperin Nano yang langsung ngasih hukuman berupa hafal. นี่ไงเธอจะเถียงฉันไหม ขอนมกล่องของโรงเรียน ขอนมได้ปะ ชอบคุณนะ Waduh, udah kayak undang-undang gak tuh? Nano membaca dan menertawakan atau gak waras ya. Ngelihat tingkah Nano yang makin edan, murid pas memanggil guru A. Nano dengan berani membakar guru lagi, anjir. Nano dengan berani guru A yang membuatnya auto penyesalan. Dengan santai, Nano menikmati hukumannya. Wak masjid dipinjam buat ngasih hukuman ke Nano. Pagi harinya, guru beda dari sebelumnya, rambut Nano dikepang dan diberi pita hijau. Kalau ruang penyesalan tidak mengerikan seperti yang dikilap. รบ100 ครั้งชนะ100 ครั้ง น่าจะอยากให้ทุกคนใช้แอปนี้ให้มากที่สุด เพราะแอปเนี้ยไม่เปิดเผยหน้าตามีทั้ง account แล้วก็ password ของเด็กนักเรียนทุกคน ถ้างั้นเธอช่วยจัดการให้ครูหน่อย Apel pagi berikutnya, Bu Naru kembali membuat aturan baru, bahkan menyita ponsel murid selama bersekolah. Di waktu selang, Nano mengajak ngobrol dengan Bu Naru tentang perkembangan mengintai Bu Naru. Di tengah obrolan, Nano mengadu ke Bu Naru kalau ada suara aneh di kelas. Dengan posisi yang bikin orang salah paham, Bu Naru memukul mereka dengan gagang sapu hingga kepala cowok bernama Punjan terluka. Kok bisa Bu Naru ini bisa sebrutal itu? Jadi gini ceritanya. Sewaktu SMA, Bu Naru punya sahabat bernama Rutai. Suatu ketika, Rutai ini punya pacar hingga Rutai Hamidun. Naru berusaha menghibur Rutai. Tapi di saat itu juga, pacarnya datang dan mau bertanggung jawab. Hubungan mereka membaik dan ninggalin Naru sendirian. Suatu hari, guru di kelas memberi kabar bahwa Rutai tewas kehilangan banyak darah karena gugurin kandungannya. Jadi itulah yang membuat Bu Naru bersikap seperti sekarang.
Akibat perbuatan Bu Naru kemarin, Punjan sampai dapat 10 jahitan di kepala. Bu Naru terpaksa dikeluarkan dari sekolah, walau nggak bisa dipastikan gimana kejadian sebenarnya. Malam hari sebelum Bu Naru pindah, ia kembali membaca chat dengan orang asing bernama Daffodil di aplikasi baru. Di apel pagi, Bu Naru pamit dan ngasih wejangan ke murid-muridnya. Saat itu juga, Nano membuka identitas pengguna aplikasi miliknya termasuk milik Bu Naru. Selama ini Bu Naru chattingan sama Linda. Disitulah Linda ngungkapin perasaan cinta kepada Bu Naru. Walau sempat menolak karena sesama jenis, akhirnya Bu Naru menerima cintanya Linda. Mau bilang romantis, tapi ini pelangi. Tahu dah. Tugas Nano selesai. Lagi-lagi ia bersenggolan dengan cewek berpita merah. Mulai muncul tipis-tipis nih. Lanjut ke cerita selanjutnya, kali ini datang dari seorang siswi orang kaya beban keluarga bernama Mini. Dia dituduh nyontek saat ujian dan sekarang menghadap kepala sekolah bersama ayahnya. Mau gimana pun, Mini harus mengakui kesalahannya dan dihukum bersihin toilet selama 1 semester. Bapaknya juga harus keluar duit lagi biar anaknya nggak dikeluarin dari sekolah. Mini ini rupanya udah pindah sekolah berkali-kali karena kelakuan buruknya. Belum cukup hukuman dari sekolah, ayah Mini menyita mobil dan memberlakukan larangan keluar di jam malam ke Mini. ฉันเพิ่งเสียไปล้านหนึ่งเนี่ย Bukan anak bandel namanya kalau nurut. Malam hari saat hujan deras, Mini diam-diam pergi dari rumah. Dia ngebut sambil teleponan dan minum-minum. Setelah menutup telepon, Mini nabrak minibus dengan sangat keras hingga Mini terpental keluar bersama keempat siswi yang bersimbah darah. Salah satu dari mereka adalah Nano dan Plon. Mini hendak menolong Plon yang sakaratul maut, tapi dia kepikiran kalau Plon ini yang bikin dia dipanggil kepala sekolah tadi siang. Ya udahlah, Plon ini dibiarin tewas. Oh iya, cewek berpita merah ikut jadi korban. Ngapain dia di situ? Peristiwa ini langsung menyita perhatian media berita. Ayahnya Mini udah capek nutupin kelakuan anaknya satu ini. Mini beralasan kalau rem mobilnya rusak, padahal ayahnya menemukan botol minuman wine di mobil. Terlepas dari sikap ibunya yang manjain Mini, mau nggak mau ayah Mini harus menutupi kelakuan anaknya sekali lagi. Beliau juga harus mempertahankan reputasi perusahaannya. แล้วอะจะปากแค่นี้แล้วอะ พ่อต้องช่วยหนูนะ หุ้นบริษัทต้องรวมหมดแน่ Mini berangkat ke sekolah seperti biasa. Teman-temannya mulai menjauhi dirinya karena insiden kemarin. Kesaksian ayah Mini di berita bikin seisi kantin ngomongin Mini lagi. Satu sekolah udah pada hafal kalau Mini pasti lolos dari kasus ini. Keesokan harinya, Mini harus wajib kudu mesti ngehafal pernyataan yang dibuat oleh pengacaranya. Mulanya Mini gak mau, tapi ntar gimana sama nama baik ayahnya di dunia bisnis. Ya udah deh, tiap hari Mini latihan ngapalin. Selesai persidangan pertama, Mini, ayah dan pengacaranya dihadang oleh pertanyaan wartawan. Di tengah bengong, Mini melihat sebotol anggur yang sengaja diletakkan di dekatnya oleh cewek berpita merah. Diamnya Mini bikin wartawan makin bertanya-tanya, ditambah emosi dari massa. Sampai di kamarnya, Mini diintai oleh orang bayaran. Lalu sekarang ditambah hujatan di sosial media yang dimulai oleh... Yaudah, ngertilah ya ini mulah Nano. Semenjak Mini memberikan kesaksian palsu di pengadilan, ia mulai sering diteror oleh arwah korban-korban yang ditabrak Mini. Dari di rumah, kelas, hingga kamar mandi sekolah. Nah, di sini nih mulai menarik. Di suatu tempat, si cewek berpita merah sedang bertemu dengan ayah Mini. Dengan imbalan uang, ayah Mini membeli bukti kunci kalau Mini bersalah. Ayah Mini mengancam pada si cewek jika masih ada bukti yang dia sembunyikan. ๆถ้ารูปพวกนี้โผล่มาให้ฉันเห็นอีกฉันไม่รับประกันความปลอดภัยของเธอ Mini lagi-lagi dihantui oleh arwah korban kecelakaan. Ia mulai tak kuat menahan gangguan ini sendirian. Dia akhirnya cerita ke ibunya yang cuma bisa menenangkannya. คนอื่นมันด่าลูกซะจนลูกคิดว่าลูกผิด เข้าใจหรือเปล่า Akhirnya putusan persidangan sudah keluar. Mini diberi hukuman ringan berupa uang tunai dan menjalani layanan masyarakat.
Keluar dari gedung menuju mobil, Mini dan orang tuanya diamuk massa. Setelah aman dan pulang ke rumah, tiba-tiba supir memberitahu kalau remnya blong. Udah deh, nabrak. Makan tuh omongan sendiri. Mini dibawa ke rumah sakit. Selama pingsan, ia terbangun di minibus yang dulu ia tabrak. Di mobilnya, ada Nano yang duduk dan berlagak seperti membawa acara. Nano membacakan 4 hukuman dari hashtag yang Nano buat di media sosial. Dibantu dengan preman sebagai algojo, mereka matahin kaki Mini pakai palu dan ngerontokin semua gigi Mini dengan tinjuan tangan. Karena Mini masih hidup, entah kenapa Nano memutuskan untuk mengakhiri nyawa Mini sebelum masuk ke hukuman kedua. Mungkin biar greget aja kali ya. Let's go! Mini kembali bangun dalam kondisi sehat walafiat. Nano melanjutkan hukuman ketiga, yaitu memotong tangan Mini oleh orang tua Plon pakai gergaji. Saking sakitnya, Mini terbangun dari ranjangnya. Alhamdulillah cuma mimpi gitu ya batinnya. Mini pergi menemui dan memeluk ayahnya yang ada di dapur. Dalam pelukan ayahnya yang makin kencang sampai nggak bisa nafas, Mini melihat sosok Nano dan korban lainnya. Ibunya Mini tiba-tiba memukul kepala Mini dari belakang dengan botol kaca. Hukuman terakhir untuk Mini adalah dicekik oleh ayahnya sendiri hingga meninggal. Kali ini, Mini benar-benar sadar di ranjang rumah sakit. Walau samar-samar, ia melihat dan mendengar suara Nano yang berbisik kepadanya untuk istirahat setelah mimpi buruk yang ia alami. Setelah itu, Nano pergi meninggalkan Mini. Bersama Nano yang masuk ke dalam lift, si cewek berpita merah keluar dari lift untuk menemui Mini. Cewek ini menyetel televisi di sana dan memperlihatkan bahwa bukti kuat kasusnya Mini sudah diberitakan. Mini yang mudah terpojok, akhirnya termakan bujukan si cewek untuk menjatuhkan diri dari ketinggian. Tugas Nano selesai, tapi sampai di lantai 1, Nano nggak begitu kaget melihat Mini tewas. Begitu juga dengan kedatangan cewek misterius yang ia panggil Yuri. สวัสดียูริ Sepertinya Nano kenal dengan Yuri. Siapakah Yuri ini? Kita sikat di episode keempat. Seperti nama judulnya, kita akan mulai ceritanya dengan seorang cewek bernama Yuri yang berangkat sekolah pakai ojek motor. Di saat dia membereskan bukunya karena tersenggol seseorang, ada 2 cewek yang bernama Nana dan Tuptim yang membantu dan mengajak masuk sekolah bareng. Saat istirahat, Yuri diberi tas baru oleh mereka berdua yang jadi bahan gosip orang lain. Sontak Nana dan Tuptim menegur mereka dan langsung lari gitu aja. Tanpa mereka sadari kalau dari tadi Nana memantau mereka. Saat tertidur, Jen diam-diam menonton streaming Yuri yang tentu ketahuan oleh Nano. Jen berubah pikiran dan ingin kembali menjadi Jenny X. Nano menyuruh Jen untuk menghabisi nyawanya sesuai saran Yuri. Setelah Nano tewas, Jen ngacak-ngacak isi kamar dan melukai. นาโนมีโพยนะ Ketika tiba-tiba Nano live stream sebagai Jenny X. Gak cuman itu, Nano mengambil alih semua kehidupan Jen sampai pikiran orang tuanya. Jen sudah gak dikenal lagi sama orang tuanya, bahkan dianggap sebagai seorang kriminal. เราอยากได้น้ำจิ้มแบบทับทิมอะ แต่ทำไมซุปเราไม่มีฟักอ่ะ ยูริเราไม่กินแตงกวา Abis makan siang, mereka bertemu seorang perempuan bernama Min yang langsung cabut begitu melihat Nana dan Tuptim. Katanya, Min ini merebut pacar Nana dan nyuruh Yuri untuk jelek-jelekin Min di sosmed. Beres dengan urusan Min, mereka mencocokkan jawaban ulangan tadi. Sadar ada yang beda jawabannya, Nana ngode Yuri untuk ngubah lembar jawabannya di ruang guru. Tapi kali ini Nana bersedia membantu mereka. Pulang sekolah, Nana dan Tuptim dijemput mobil pengantar. Sedangkan Yuri pulang jalan kaki menuju rumahnya yang ada di rusun. Saat Yuri lagi senang abis dapat HP baru, Nana mencegat Yuri dan membicarakan yang terjadi saat di sekolah. Yuri menjawab cuek dan tak peduli jika dirinya seperti pesuruh Nana dan Tuptim. ว่าที่ยูริอิดออดอะก็เพราะอยากดันราคาให้สูงขึ้นยูริก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะเนี่ย Yuri pulang bertemu dengan ibunya di rumah, diikuti Nano di belakang. Rupanya ponsel yang baru Yuri dapatkan dihadiahkan ke ibunya. Melihat kebersamaan sesederhana dari Yuri dan ibunya, Nano diam 1000 bahasa. Setelah menemui ibunya, Yuri menjelaskan semua unek-uneknya pada Nano yang masih terdiam. Dari kondisinya yang miskin, keinginan Yuri untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sampai berandai-andai bila kondisinya berbalik biar bisa menyuruh Nanai dan Tuptim. Nano punya ide agar Yuri bisa menyuruh orang kaya seperti mereka.
Apakah itu? มีความลับบางอย่างซ่อนเอาไว้ Suatu ketika saat Nana, Tuptim, Nano, dan Yuri sedang barbekyuan di rumah Nana, Yuri disuruh kembali bakar daging, sedangkan Nano ngambil air. Sesuai rencana dan informasi dari Yuri, Nano menumpahkan air ke pakaian Nana agar Nano bisa pergi ke kamar Nana. Yuri masih membakar daging sebagai pengalih perhatian. Di kamar Nana, Nano ngebuka laptop milik Nana. Kita diliatin banyak banget daftar aib murid di sekolah. Waktu Nano nemu folder aib Yuri, tiba-tiba dia disekap dari belakang. Bau-bau cepu nih. Pagi harinya, Nano datang ke UKS menemui Wan. Nano mancing tipis-tipis agar Wan mengambil dan tahu kalau obat itu bukan untuk menyembuhkan Junko. Menarik. Suatunya, Wan dapat pesan gambar dari Nano yang udah deh, ketahuan juga aksi si Wan ini. Ketahuan juga aksi คิดว่านันโนะกลัวการมีเซ็กส์กับผู้ชายนันโนะอัพหลักฐานทุกอย่างขึ้นคลาวด์ไปหมดละ Beliau membunuh orang-orang tentang kebenaran kondisi Junko demi mendapatkan uang donasi. Di tengah aksinya, Nano bertemu dengan Yuri. Mimpi yang Nano lihat rupanya juga diketahui oleh Yuri karena kondisi mereka yang sedarah. Yuri secara nggak langsung pada aksinya. Usai mengirim foto, Nano bertemu dengan Wan. Go sangat tertarik dengan anatomi manusia. มึงอยากให้กูเป็นเหยื่อ มึงชอบฟาดกูด้วยเงิน กูก็ทำให้ มึงให้กูหลอกคนมาที่นี่ด้วยท่าทีใส่ซื่อ มึงอยากเห็นกูเป็นหมาที่ซื่อสัตย์ กูก็เป็นให้ ยังมีอะไรเกินตัวอีกเหรอ Yuri memanggil preman yang tinggal satu rusun dengannya dan menyuruh Nana dan Tuptim membereskan perbuatannya sendiri. Usai menaruh Nano di bathtub, Nana dan Tuptim menawarkan uang agar mereka bisa bebas dari preman. Di satu momen, Yuri teringat apa yang Nana dan Tuptim melakukan padanya saat diberkaos. Yuri menyuruh preman untuk melakukan aksinya dan menyalakan rekaman. Sambil nunggu pekerjaan preman beres, Yuri ngungkapin unek-uneknya di depan mayat Nano. คนอย่างกูไม่ได้ต้องการคนช่วยหรอก กูต้องการเหยื่อ Saat udah selesai, Yuri justru ditenggelamkan oleh para preman hingga tewas. Selesai dengan urusannya, si preman cabut dari tempat. Nano gak mungkin tewas semudah itu. Dia hidup dan bicara sebentar dengan mayat Yuri, lalu pergi begitu saja dari tempat. ถ้ายูริไม่โง่ทุกอย่างคงน่าสนใจกว่านี้ Tapi yang gak pernah kita duga, Yuri kembali hidup. Nah, di part kali ini kita bakal lihat persaingan antara Nano dan Yuri dalam masalah-masalah yang dihadapi mereka berdua gitu ya. Jadi gak usah banyak ngomong, mari kita sikat. Kita kenal dulu sama Kay, seorang ketua pelaksanaan orientasi siswa di sekolah. Ya kalau di sini mirip-mirip orientasi buat masuk OSIS gitulah ya. อยู่กันหรือยังขอให้ทุกคนแบ่งกลุ่มกันเป็นกลุ่มละ4 คนดีกว่า Di awal cerita aja kita udah diliatin betapa nggak manusiawinya pengurus ini. Ya kali disuruh makan begituan. Bentar. Lanjut. Mereka disuruh nyanyi dan joget dengan lirik yang gak pantas. Kalau buat yang cowok sih gue yakin gak masalah ya. Tapi ada salah satu murid cewek yang keberatan dengan lirik apalagi tarian yang begitu. Dengan baik hati, Kay mengganti kegiatan. Mereka semua harus merangkak dan menekan kepala mereka ke pantat orang yang ada di depan mereka. Dia menyebutnya lipan manusia. Ini sih lebih parah ya. Tapi asal kalian tahu, lebih sakit film Centipede ya. Kalau mau kita bahas, komen di bawah ya. Mendengar kegiatan kayak gitu, Nano ketawa dan ngungkapin kalau idenya itu mesum. Betul tuh mbak. Gak cuma Nano, Yuri pun setuju dengan pendapat Nano. Waduh. Kita dilihatin flashback di episode sebelumnya ketika Yuri kembali hidup karena darah Nano di episode keempat, dan ucapan terima kasih Yuri pada Nano di episode ketiga. ความสามัคคีของพี่เค นะที่ทำให้ยูริกลับมามีชีวิตอีกครั้งนี่ยูริขอฝึกงานกับแนนโนไปพลางๆก่อนแล้ว Oke, kembali lagi ke Kaye. Dia memberi hukuman pada Nano dan Yuri untuk membuka baju sekolah karena menentang perintahnya. Gak cuma mereka berdua, semua peserta jadi ikut disuruh buat buka baju. Selesai orientasi, Kay diberitahu oleh kepala sekolah kalau kegiatan lipat manusia udah tersebar di internet. Terlepas dari alasan Kay untuk menghukum peserta, ia diperingatkan untuk gak ngelakuin kegiatan yang aneh. สวัสดียูริ ไม่พอใจเรื่องปล่อยคลิปเหรอ อยากทำอะไรก็ทำใช่เหรอ ว่าอยู่ใกล้นันโนะ Keesokan harinya, Kay menyita semua ponsel siswa.
Sebelum disita, Nano yang senyum-senyum sendiri menyebarkan video saat Kay jadi bulan-bulanan seniornya. Karena perbuatan Nano, semua murid jadi kena hukuman fisik seperti berguling, push up, hingga lari keliling sampai jam pulang berakhir. พูดเร็วๆหน่อยได้ไหมคะนันน้องง่วง Sebelum pulang, Kay membuat permainan pukul balon. Lebih tepatnya ngehukum Nano sih. Balon-balon ditempatkan di seluruh tubuh Nano, lalu semua murid dapat giliran mukul balon dengan mata tertutup. Nano cuma ketawa ketiwi menikmati permainan hingga Kay sebel dan mukul Nano hingga tewas. Bahkan mata Nano lepas dari tempatnya. Perbuatan Kay kali ini gak bisa diampuni oleh kepala sekolah, walaupun ayah Kay punya hubungan dekat dengan beliau. Kejadian ini tetap dirahasiakan, tapi Kay dikeluarkan dari sekolah. 3 bulan kemudian, Kay masuk ke sekolah lain sebagai siswa baru. Orientasi? Tetap ada. Tapi Kay dikejutkan dengan keberadaan Nano yang sekarang jadi seniornya. Mampus lo mas. ก็ตายไปแล้ว ๆส่วนเรื่องตายเนี่ยชีวิตในวัยเรียน ต้องสนุกมากแน่ๆเลยค่ะ Nano mulai mengerjai Kay dengan bilang kalau Kay menyentuh pantatnya. Senior lain langsung main hajar Kay, apalagi ada imbalan dari Nano jika ada yang bikin Kay mengaku. Ada nih senior yang mau mukul barangnya Kay pakai batu dan akhirnya Kay mengaku. Udah gitu, Kay ngompol pula. Ya, makin diketawain dah. น้องเคเนี่ยไม่เคารพรุ่นพี่เลยไหมคะ Sesi berikutnya adalah pakai pakaian lawan jenis. Cowok pakai pakaian cewek, sedangkan cewek pakai pakaian cowok. Gak mau direndahkan, Kay memilih buat kabur. Tapi dia malah jatuh karena melihat Yuri secara tiba-tiba. Ya udah deh, ketangkap sama seniornya. Kay rupanya dapat kostum layaknya seorang wanita penggoda. Sampai sini Nano memperlakukan siswi seperti yang Kay pernah lakukan sebelumnya, yaitu menghukum semua siswa kecuali Kay. Oh ya, ada satu momen juga di mana Kay disuruh bersujud pada anjing yang diberi nama Lucky. Mulai kelihatan lagi nih kejamnya Mbak Nano. น้องๆเหนื่อยกันหรือยังคะแต่น้องเคเขายังไม่เหนื่อยเลยอะพี่นันโนเตรียมรุ่นพี่คนพิเศษไว้ให้ละค่ะลักกี้ก็ถือเป็นรุ่นพี่นะคะ Saat istirahat tidur, teman-teman Kay yang lain mengusir Kay keluar dari asrama. Bukannya merenungi diri, Kay malah menyalahkan Lucky yang ditaruh di depan asrama laki-laki. Nano yang melihat kelakuan Kay malah bikin keributan di tengah malam. Dia melepas ikatan leher Lucky, lalu menuduh Kay yang sudah menyakiti Lucky dan bikin Lucky kabur. Satu angkatan kena semua, mereka disuruh mencari Lucky semalaman. Ya elah mas, sudah gitu masih duduk nyantai aja ente ini ya. Tak bisa menemukan Lucky, Nano ngide buat jadiin Kay pengganti Lucky. Semenjak itu, Kay diperlakukan seperti anjing. Dari disuruh main sampai tidur pun dikadang layaknya anjing. Agak tragis sih mbak, tapi ya udahlah, kita ikutin aja ceritanya. นะหนึ่งแล้วต้องทำยังไงเอ่ย Setelah Nano memberikan makan seperti anjing dan pergi ninggalin Kay, Yuri datang dan membebaskan Kay dari kandang. Dapat kesempatan emas gitu, Kay langsung kabur. Nano mempertanyakan tindakan Yuri dan Yuri beralasan kalau dia nggak sabar menghukum orang pelan-pelan seperti cara Nano. Tuh, mulai bau-bau persaingan. Singkat cerita, Kay berhasil kabur dengan menaiki mobil pick-up yang nggak sengaja dia temui. Baru aja merasakan kebebasan dan ketawa ketiwi, Kay kembali terkejut kalau mobil pick-up yang dia naiki malah membawanya kembali ke lokasi orientasi. Mau kabur kayak gimana pun, Kay tetap ketahuan. Di tengah olok-olokan teman-temannya, Yuri datang membawa mayat Lucky. Ya, spontan teman-temannya pada nuduh Kay sebagai pelakunya, padahal mah itu ulahnya Yuri. Selagi para siswa pada mukulin Kay demi jadi ketua pengurus dan bebas dari orientasi, Yuri menilai kalau Kay sudah pantas untuk dihabisi, tapi tidak dengan Nano. ไม่อยากจะเชื่อ อีกไม่นานยูริคงต้องมาแทนที่นันโนแล้วอะ แล้วรออะไรอยู่ล่ะ Kita pindah bersama Nano ke sebuah sekolah Pantana Witia. Masuk gerbang aja layar udah jadi abu-abu, yang tentu bikin kita makin yakin kalau ada yang gak beres di sekolah ini. Di hari pertama masuk sekolah aja udah banyak hal yang gak biasa. Dari ekspresi muridnya yang udah kayak robot, ada yang kena teguran padahal cuma ngambil barang yang jatuh, sampai inspeksi dadakan. Nano pura-pura takut dengan inspeksi dadakan ini karena melanggar privasi.
Guru A yang kita kenal sebagai penertib murid ini menjelaskan kalau sekolah ini menerapkan kurikulum sekolah yang kuno. Pantesan aja kalau layarnya jadi hitam putih. หวังว่าเธอคงไม่มีปัญหานะ Saat pelajaran berlangsung, Nano mewarnai bibirnya dengan lipstik. Teman sebelahnya, Mei, langsung panik ngeliat aksi Nano. Lagi-lagi Nano gak peduli dengan aksinya. Ya, kita lihat aja dulu wajah kepala sekolah yang muncul di televisi sekolah. Di kantin, Mei memberitahu betapa kejamnya sistem di sekolah pada Nano, di mana guru bisa berbuat seenaknya kepada muridnya. Teman sekelas mereka bernama Niu dan Celi aja sedang ada di ruang penyesalan karena masalah yang diawali dengan guru B. ขอโทษนะมันหลุดมืออะ ส่วนนิวก็แอบถ่าย Di tengah perbincangan, guru A datang ke kantin. Melihat ada Nano, beliau nyamperin Nano yang langsung ngasih hukuman berupa hafalan 427 peraturan sekolah di tengah lapangan. Waduh, udah kayak undang-undang gak tuh? Nano membaca dan menertawakan aturan sekolah. Ya, kalau orangnya pada kalem-kalem begini, Nano jadi kelihatan gak waras ya. Ngeliat tingkah Nano yang makin edan, murid pengawas memanggil guru A. Nano dengan berani membakar buku peraturan di depan guru A yang membuatnya auto masuk ruang penyesalan. ข้อไหนห้ามเผากฎโรงเรียน ดูลึกลับจัง Dengan santai, Nano menikmati hukumannya. 2 toak masjid dipinjam buat ngasih hukuman ke Nano. Pagi harinya, guru A dapat info kalau Nano kembali masuk kelas. Beda dari sebelumnya, rambut Nano dikepang dan diberi pita hijau. Dia memberitahu kalau ruang penyesalan tidak mengerikan seperti yang mereka kira. Lah kok Nano bisa keluar? Biar jadi rahasia dulu. Padahal udah jadi anak polos loh. Nano difitnah guru A dengan pura-pura menemukan rokok di kantong Nano. Padahal mah itu punya guru B. Kali ini guru A minjem lampu konser buat hukuman berikutnya. ต้อนรับสู่ห้องสำนึกตนนั่นแนโน บรรยากาศที่เนี่ยสุนทรีจังเลยนะ Di pagi harinya pun terjadi lagi. Entah gimana Nano keluar dari ruang penyesalan dengan bergabung dengan teman-teman sekelasnya. Kali ini rambut Nano disemir jadi warna ungu. Sambil diangkut ke ruang penyesalan lagi, Nano pamerin lidahnya yang hampir penuh tindikan. Guru A dan guru B yang makin geram dengan ulah Nano mulai menanyakan maksud dibalik aksinya. ต้องการให้ครูบียอมรับว่าตัวเองยอมรับว่ายัดบุหรี่ให้นันโนะส่วนครูใหญ่ยอมรับว่าบริหารโรงเรียนนี้แบบล้าหลัง Kali ini guru A meminjam tang dari tukang listrik. Guru A memotong lidah Nano hingga putus. Bukannya risih seperti guru B, guru A malah menikmatinya. Mentalnya kok agak kena ya guru A ini. Suatu hari di kantor guru A, Yuri masuk sebagai murid baru dan ngajuin diri sebagai kepala inspeksi. Tentu dengan embel-embel pernah satu sekolah dengan Nano, guru A langsung mengiyakan. Yuri juga memberi info kalau beberapa murid mulai melakukan pemberontakan di sekolah. Setelah menciduk, Yuri disuruh guru A untuk istirahat. Waktu kosong seperti ini digunakan Yuri untuk mencari bukti gelap atas bobroknya sekolah kuno yang satu ini. Lalu bukti itu diberikan kepada Nano. Suatu momen, mereka bertemu di tangga sambil mengkritik satu sama lain. Nano menduplikat bukti itu dan hendak disebar ke murid-murid lain, tapi ketahuan oleh guru A. Mulanya, Yuri merekam momen Nano dan guru A lagi rebutan, lalu dia muncul di antara mereka dan langsung main dorong Nano hingga jatuh dan tertancap tiang bendera. Gantian Yuri yang mengancam guru A. ยอดเงินบริจาคและงบประมาณจากกระทรวง หนูไม่เห็นครูต่างชาติสักคนเลยนี่คะคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีสักเครื่อง แถมอาหารกลางวันก็ห่วยแตก แล้วเงินมันไปไหนหมดนะ Bukti korupsi para guru akhirnya disebar ke siswa juga. Tak hanya itu, Yuri juga menyebar video yang baru saja ia rekam. ตอนนี้เรื่องที่สำคัญคือครูต้องรีบหนีหรือเปล่าคะ Pemberontakan siswa akhirnya terhenti. Yuri tersenyum menang atas Nano untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah ini. Para guru ditahan oleh para siswa. Mereka dipaksa membuat surat pengakuan buruk yang para guru lakukan selama di sekolah. Saking maksanya, Niu tak sengaja mencekik guru A hingga tewas. Perbuatannya langsung dicekam sama yang lain, termasuk Jelly. Di tengah ribut, kepala sekolah memberi tembakan peringatan yang bikin nyali murid pada ciut. Situasi berbalik dengan cepat, termasuk Yuri yang ikut terpojok. Yuri menyalahkan Nano atas kejadian ini, tapi kan mereka taunya Nano udah tewas, ya kan? Nah loh, ada 4 Nano. Nano mematikan lampu di aula dan menampakkan diri dari 3 versi dirinya di depan guru dan murid yang bikin satu warga sekolah heboh. Nano ungu melambaikan tangan, Nano hijau mengunci teralis biar guru-guru pada gak kabur, dan Nano merah berbaur dengan murid untuk merencanakan sesuatu.
Walau kepala sekolah punya pistol dan hendak menembak Nano, Jelly melakukan live streaming di sosial media diikuti siswa lainnya atas usul Nano merah. Pak kepala sekolah yang gak pengen nama baiknya tercemar akhirnya bisa ditaklukkan. Di saat semuanya berakhir, Nano Ungu mengamankan Yuri yang hendak kabur dan dibawa ke ruang penyesalan bersama dengan guru-guru lainnya. Susu na. Tugas Nano selesai. Ia dan murid lainnya akhirnya bisa keluar dari sekolah mengerikan itu. Tapi kok tetap gak berwarna? Sementara itu, Yuri berhasil kabur dari ruang penyesalan. Lanjut ke cerita selanjutnya, kita kenal sama cewek bernama Jen, seorang streamer dengan nama Jenny X. Dibantu dengan orang tuanya, Jenny X ini viewersnya gak main-main. Kapan ya channel ini punya viewers gitu? Lanjut. Salah satu viewers membagikan sebuah berita yang lagi viral, membuat viewersnya Jen ini turun drastis dan terpaksa mengakhiri stream malam itu. Ayah dan ibunya mengkhawatirkan biaya endorsement dari produk yang tadi Jen minum saat streaming. Karena lelah dan gak pengen streaming lagi, Jen minta waktu untuk istirahat. Pagi hari di sekolah, Jen menyapa orang-orang yang ia temui. Mereka semua pada seneng lah ya disapa sama streamer terkenal. Saat di kelas, Jen ngeliat Nano duduk di kursinya. Nano pengen duduk di kursi Jen, jadi Jen rela aja pindah tempat. Nano yang udah tahu seluk-beluk soal kehidupan Jen, ngasih saran untuk sesekali menolak kalau Jen merasa nggak nyaman. Di kantin, Jen disapa murid yang lagi makan siang sambil nanya-nanya. Di tengah obrolan, Nano meminta tolong Jen yang niatnya biar Jen gak gabung sama murid itu. Lagi-lagi Nano ngasih jurus rayuan ke Jen untuk cerita apapun, termasuk yang gak Jen sukai. Mulai dari sini, Jen ngungkapin semua unek-uneknya. Bagi Jen, orang tuanya hanya mementingkan uang dan gak ngertiin Jen sama sekali. Dia ingin lari dari kehidupannya sebagai Jenny X karena sudah lelah tampil jadi orang baik di depan banyak orang. Nano menawarkan Jen untuk mewujudkan keinginan Jen dengan menghilang dari dunia entertainment selamanya dan hidup sebagai orang baru. Suatu hari, Jen melakukan live streaming dan mengungkapkan semua unek-uneknya. Orang tuanya yang lagi nonton live streamingnya si Jen langsung panik menuju kamar Jen. Ternyata si Jen itu gak ada di kamarnya. Mendengar anaknya mau mengakhiri hidup, ayah Jen menelpon polisi. Situasi makin gawat ketika Jen menyayat lehernya. Orang tuanya langsung nangis histeris. Ya iyalah. Rupanya, Nano dan Jen sudah merencanakan untuk memalsukan kematian Jen. แกล้งตายอ่ะ ครับผม พ่อคุณแม่ของเจนอ่ะเขาไม่มีทางรู้แล้วนะ ชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะ Nano mempersiapkan tempat dan memodifikasi ruangan semirip mungkin dengan kamar si Jen. Lengkap dengan darah palsunya juga. โรซี่ละกัน Jen hidup sebagai orang baru bernama Rosie, tapi kita tetap panggil Jen aja ya biar nggak bingung. Setelah makeover penampilan yang entah dari mana duitnya, Jen dan Nano check-in ke hotel. Mereka sempat melihat pernyataan orang tua Jen di televisi, tapi Jen nggak peduli. Setelah di kamar, mereka ngobrol sebentar sebelum akhirnya tidur. Nah, di saat inilah Yuri mulai beraksi dengan mengungkapkan kematian palsu yang direncanakan Nano. Dari yang awalnya cuma berita artikel di internet, aksi Yuri mulai ditayangkan di televisi. Tebakan Yuri yang tepat sasaran bikin Jen jadi marah ke Nano karena takut ketahuan. Nano sendiri cuma senyum, sudah mengira kalau Yuri akan berbuat seperti ini. Sewaktu-waktu, Jen nonton live streaming Yuri dan ikut komentar di live chat. Yuri yang sadar Jen lagi nontonin dia, ia menghentikan stream. Entah gimana caranya, Yuri menghubungi Jen dan mengajaknya untuk ketemu. Karena Pini sirin dengan maunya Yuri, Jen akhirnya bertemu dengan Yuri. Gak banyak basa-basi, Yuri memberitahu semua bukti mulai dari transaksi perubahan Jen hingga bukti bunuh diri settingan yang ia ambil dari ponsel Nano. Dia juga menyuruh Jen untuk menghabisi Nano bila ingin kembali pada kehidupan lamanya. ยูริจริงใจกับเจนจริงๆนะ Usai menemui Yuri, Jen mempertanyakan bantuan si Nano. Selain itu, Nano juga tahu kalau Jen sedang bingung. Apakah dia tetap ingin bebas atau kembali pada orang tuanya? เราคงแค่คิดถึงบ้านอะ Padahal di awal, Nano sudah nanya apakah Jen yakin dengan keputusannya. แต่นันโนไม่คิดว่าเจนจะกลับไปบ้านได้อีกแล้วล่ะ Saat tertidur, Jen diam-diam menonton streaming Yuri yang tentu ketahuan oleh Nano. Jen berubah pikiran dan ingin kembali menjadi Jenny X. Nano menyuruh Jen untuk menghabisi nyawanya sesuai saran Yuri. Setelah Nano tewas, Jen mengacak-acak isi kamar dan melukai dirinya seolah habis bertengkar. Yuri dan Jen live streaming bareng untuk mengembalikan nama Jenny X.
Tapi momen mereka berantakan ketika tiba-tiba Nano live stream sebagai Jenny X. Gak cuman itu, Nano mengambil alih semua kehidupan Jen sampai pikiran orang tuanya. Jen sudah gak dikenal lagi sama orang tuanya, bahkan dianggap sebagai seorang kriminal. Saat ditangkap, Jen mengatakan sesuatu yang membuat Nano kembali terdiam 1000 bahasa, mempertanyakan hukuman yang dibuat Nano. Yuri menghampiri Nano dan ngelihat luka di leher Nano yang gak bisa sembuh, membuat Yuri mempertanyakan keraguan aksi Nano. Hal itu membuat Yuri yakin kalau Nano sudah seperti manusia biasa. Di akhir season ini, Nano mendapat penglihatan bahwa dia akan terbunuh oleh seorang wanita. Kok bisa? Mari kita sikat. Di hari pertama masuk sekolah, Nano tertarik dengan seorang siswi berprestasi bernama Junko yang lagi gunting kertas. Karena nggak bisa fokus, Junko nggak sengaja melukai tangannya sendiri dan segera dibawa ke UKS oleh temannya. Dari informasi teman-temannya Junko, Nano diberitahu kalau Junko ini mengidap hemofilia. Oh iya, luka Nano di episode 7 juga belum sembuh. Kondisi Junko sudah tersebar di internet, sampai ada buku donasi untuk Junko yang dibuka untuk umum. Ya nggak semua user yang pakai nama asli Anda dong. Nano jalan-jalan di taman dan bertemu dengan Junko bersama seorang guru sekaligus ibu Junko bernama Wan. Nah loh, rupanya mimpi yang Nano lihat adalah ibu Wan. Nano bergabung dengan mereka dan mengajak ngobrol sebentar. Wan memberitahu kalau Junko wajib diberi suntikan setiap hari. Setelah bel berbunyi, Nano diam-diam mengambil obat suntikan milik Wan. Malam harinya, Junko menikmati makan malam. Sedangkan ibunya menerima pesanan berupa karung. Tak lupa, Wan memberi suntikan pada Junko lalu mengantarnya ke kamar. Wan menuang garam di sebuah box, sedangkan Junko menyetel kotak musik dan tersenyum aneh melihat gambar-gambar di dinding kamarnya. Pagi harinya, Nano datang ke UKS menemui Wan. Nano mancing tipis-tipis agar Wan mengakui kebenaran yang beliau sembunyikan, tapi rupanya nggak terpengaruh. Barulah Wan kaget ketika Nano mengembalikan obat suntikan dan tahu kalau obat itu bukan untuk menyembuhkan Junko. Menarik. นันโนก็นึกว่ามันจะเป็นฮอร์โมนเดสโมเพลซินที่เอาไว้รักษาโรคฮีโมฟิเลียที่จุนโกะเป็นแต่ว่ามันไม่ใช่ Suatu ketika, Junko terjatuh di kamar mandi dan langsung dapat perawatan oleh ibunya. Wan dapat pesan gambar dari Nano yang ternyata box yang kita lihat di awal berisi mayat yang diawetkan dengan garam. Wah, udah deh, ketahuan juga aksi Wan selama ini. Beliau membunuh orang-orang tentang kebenaran kondisi Junko demi mendapatkan uang donasi. Di tengah aksinya, Nano bertemu dengan Yuri. Mimpi yang Nano lihat rupanya juga diketahui oleh Yuri karena kondisi mereka yang sedarah. Yuri secara nggak langsung memperingatkan Nano, tapi Nano tetap pada aksinya. Usai mengirim bukti foto aksi Wan, Nano bertemu dengan Wan. Dari sinilah kita diberitahu fakta yang lebih mengerikan. Wan bercerita kalau Junko adalah anak yang suka dibully oleh teman-temannya hingga suatu ketika kakinya lumpuh. Sejak saat itu, Junko sangat tertarik dengan anatomi manusia. Setelah kakinya sembuh, Junko melakukan aksinya. Harusnya ilmu yang dia pelajari bisa untuk masuk ke kedokteran. Ini malah dibuat praktek langsung dengan membunuh orang-orang yang ia benci. Ibunya pernah memergoki Junko lagi mainin usus orang. Sebenarnya saat itu, Wan menyembunyikan mayat yang Junko bunuh dan memutuskan untuk melemahkan Junko demi kebaikan semua orang. Mending makan usus ayam, mbak. Kok gue jadi lapar ya? Kenyataan pahit itu didengar oleh Junko yang dibawa oleh Yuri. Selama ini Junko pura-pura lumpuh dan Yuri sudah lama menukar obat Junko. Aduh, mana Yuri sama Junko ini senasib, ya kan sama-sama pernah ditindas. จากนี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไป Dibekali pisau, Junko hendak membunuh ibunya sendiri. Nano dan Yuri memperhatikan pertengkaran Wan dan Junko sambil mempertanyakan satu sama lain. Nano yang mulai ragu atas keadilan yang ia berikan dan Yuri yang sekarang malah membela Junko atas tujuan yang sama, yaitu balas dendam. นันโนตัดสินได้จริงๆเหรอว่าใครผิด Kembali ke Wan yang memegang pisau dan Junko yang siap mencekik Wan. Junko ingin pembuktian pada ibunya dengan membunuh Junko. Tapi aksinya justru dihentikan oleh Nano yang membuat Yuri tertawa. Mereka berdua justru menusuk Nano, entah siapa yang mau mulai duluan. Ia akhirnya tewas ditusuk oleh Wan yang menyalahkan Nano atas kekacauan yang terjadi. Tapi di luar dugaan, Junko malah menyayat leher ibunya sendiri. Usai mengucapkan selamat tinggal pada Nano, Junko diberi darah oleh Yuri.
mereka berdua berpisah ke tempat yang berbeda untuk membela orang-orang yang senasib dengan mereka. Di akhir cerita, Nano masih hidup, memperhatikan Junko dan Yuri dari atap. Tapi apakah dia masih dibutuhkan? Ya jelas dong. Ya, begitulah aksi dari Nano di season kedua yang bikin bertanya-tanya, terutama di 2 episode terakhir. Gimana menurut kalian? Gak seru? Ya, banyak sih yang bilang kalau season kedua ini gak seru gitu. Tapi kalau menurutku sih seru-seru aja ya. Wajar juga kalau Nano berakhir tewas. Sabar, kita bisa jelasin kalau kalian mau. Komen aja kalau mau kita bahas. Pesan moral, jangan lihat dari satu sisi. Kadang kita perlu melihat perspektif lain agar kita gak salah memutuskan sesuatu. Orang yang terlihat baik bisa jadi jahat, begitupun sebaliknya. Contohnya ya, si Junko ini kelihatannya baik, lemah, tapi tega membunuh ibunya sendiri. Oke, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye-bye!